Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, dalam kesempatan ini saya ingin menyajikan satu materi yang berbeda, di mana video-video sebelumnya kami menjelaskan mengenai keadaan agama Kristen. Selanjutnya, materi video kami adalah memperkenalkan agama Islam. Cara kami memperkenalkan agama Islam dengan menjawab tanggapan-tanggapan miring dari pihak Kristen terhadap Islam. Kita coba perhatikan video berasal dari channel Baju Zirah yang berjudul Fakta Kristologi yang dikaburkan oleh Al-Quran, Dr. Bambang Nursena. Diupload pada tanggal 21 Januari 2001. Dikatakan fakta kristologi dikaburkan oleh Al-Quran. Namun apa penyebabnya fakta kristologi itu menjadi kabur? Jelas terlihat dalam penjelasan Bapak Dr. Bambang Nursena. Penyebabnya adalah karena dia memaksakan tuduhan bahwa Al-Quran berasal dari kitab-kitab sebelumnya, seperti Talmud dan Injil-Injil Apokrifa lainnya. Kemudian ketika ada ketidakcocokan atau ketidakmasuk akalan atas tuduhan tersebut, dia mengatakan sebagai pengaburan atau salah transmisi teks. Walaupun teks sumber yang dituduhkan itu jelas salah, sumbernya salah atau tidak masuk akal, namun tetap Al-Quran yang disalahkan. Bagaimana ilmu kristologi itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat kalau didasarkan kepada anggapan atau teori-teori yang salah? Hanya akan menjadi ilmu yang sesat dan menyesatkan. Penjelasan kami ini diutamakan untuk saudara-saudara yang beriman kepada Allah ya Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad utusan dan hambanya. Untuk umat Kristen saya ingatkan dengan satu pepatah, jika rumah kita dari kaca, jangan pernah melempar rumah orang. Perhatikan ucapan Bapak Dr. Bambang Nursena berikut ini. Karena Islam mendasarkan tradisi lisan, bukan tradisi tertulis. Ini bukti lagi bahwa zaman Muhammad Injil belum diterjemahkan dalam bahasa Arab. Yang sangat tendensius, tuduhan semata tanpa fakta dan data. Ini namanya maling teriak maling. Tradisi lisan adalah budaya pengabaran yang disampaikan dari satu generasi sampai generasi berikutnya dari mulut ke mulut. Dan justru demikianlah tahap awal pembentukan Injil tertulis yang Kristen kitab sucikan. Profesor James Douglas Grant dan 1930 hingga 2020, Universitas Durham, UK, dengan buku terkenalnya The Oral Gospel Tradition, menceritakan tradisi tentang Yesus dan ajarannya beredar dalam bentuk lisan. Sebenarnya tradisi lisan itu juga digunakan untuk perjanjian lama, di mana Taurat ada tulisan, ada lisan. Torah lisan itu artinya tidak boleh ditulis, tetapi harus diajarkan secara lisan, yang merupakan penjelasan atau interpretasi dan amplifikasi dari Taurat tertulis. Namun pada tahun 190 Masehi akhirnya ditulis juga untuk lisan Torah yang disebut dengan Mishnah. Nggak sampai di situ, pada tahun 500 Masehi dua rabi Babilonia, Rav Asi dan Ravina, menjabarkan Mishnah atau dikatakan diinterpretasikan lagi dan diamplifikasi lagi menjadi 60 jilid tentang Mishnah yang disebut Gemara. Nah, Mishnah dan Gemara itulah yang biasa disebut dengan Talmud. Ini kalau kita mau bicara istilah tradisi lisan, itu hanya berada dalam dunia Yahudi dan Kristen. Untuk dunia kristologi, jangan mengkristologikan agama Islam. Jadi keblingat jadinya. Atau mungkin yang dimaksud dengan tradisi lisan itu, Al-Quran adalah wahyu verbal atau lisan, yaitu lisan Jibril yang diperdengarkan kepada Nabi Muhammad. Kalau itu ya memang demikian. Dan Al-Quran banyak dihafal pada masa Nabi hidup. Pada masa Nabi hidup, saat itu Al-Quran masih berupa ingatan. Penampakannya dalam lisan, bukan teks. Banyak penghafal Al-Quran 30 juz pada saat itu. Terbukti pada saat ini Al-Quran banyak yang hafal, sampai 30 juz. Dan memang faktanya sangat mudah dihafal, walaupun oleh anak-anak. Sampai pada zaman Khalifah kedua, Umar bin Khattab, semoga Allah ridha padanya, baru dimulai mentekskan Al-Quran dan dibakukan menjadi satu dialek, yaitu dialek Quraisy pada Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoinya. Dan itu yang ada sampai saat ini. Al-Quran berada dalam ingatan kaum muslimin tanpa disertakan teks dan penampakannya dalam bentuk lisan hanya berjalan selama kurang lebih dari 3 tahun sejak kematian Rasulullah ya. Bukannya turun-temurun dari generasi ke generasi ya. Tradisi macam mana terbentuk dan berjalan dalam masa hanya 3 tahun. Al-Quran terdiri dari 30 juz atau 114 surat
atau 6.236 ayat. Tidak pernah berkurang atau bertambah ayat sejak diucapkan Jibril hingga hari kiamat kelak. Dan teks-teks yang ada adalah gambaran dari verbal tersebut atau terjemahannya dalam berbagai bahasa. Manuskrip Al-Quran Birmingham adalah manuskrip Al-Quran perdana hasil tulisan tangan dimiliki oleh Universitas Birmingham dan berdasarkan hasil uji radiokarbon pada tahun 2015 diperkirakan berasal dari kurun waktu antara tahun 568 Masehi sampai dengan 645. Itu adalah masa kehidupan Nabi Muhammad. Kalau kita bandingkan manuskrip tersebut, kesimpulannya sederhana, yaitu seluruh ayatnya sangat identik dengan teks pada Al-Quran saat ini. Berbeda dengan Alkitab Bible yang selalu berubah tergantung kanon mana yang menjadi dasarnya dan tahun penerbitannya. Terdapat 3.000 lebih perbedaan tekstual antara Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus sebagai landasan Injil yang dibanggakan sebagai naskah tertua abad ke-4 Masehi dan terlengkap. Diskriminasi terhadap teks-teks yang disebut apokrifa karena isinya bertentangan dengan semangat doktrin yang baru disepakati. Jadi dijadikan kitab suci nggak mau dihilangkan, sudah ketemu. Alkitab Bible saat ini melalui banyak proses konsilisasi, melalui proses kanonisasi, melalui proses reformasi, melalui proses demitosisasi dengan ratusan istilah bahasa kuno yang berfungsi menutup-nutupi. Kesuciannya dari mana gitu? Kalau Al-Quran dari teks pertama pada zaman Nabi Muhammad, ya, manuskrip tadi Birmingham tahun 600-an hingga detik ini ternyata identik kesuciannya dari fakta. Kami katakan melalui kristologi dilakukan demitosisasi. Awalnya unicorn, kemudian berubah jadi banteng. Perhatian kitab Bilangan 23 ayat 22. Jadi kitab-kitab yang disucikan Kristen itu berkembang hari demi hari. Bahkan orang Kristen Protestan mereformasi, mengurangi kitab dari 73 kitab menjadi 66 kitab. Walaupun sudah digunakan ribuan tahun kitab-kitab tersebut oleh bapak-bapak gereja terdahulu. Tergambar juga redaksinya bahwa Al-Quran itu wahyu verbal. Misalnya surat 112 yang artinya katakan Allah itu satu, Allah tempat bergantung, tidak beranak dan tidak dianakan, dan tidak ada satupun setara dengannya. Jadi ketika kita sedang membacanya, seolah-olah kita sedang membisikkan hati kita yang paling dalam, atau seperti Nabi Muhammad sedang mendengar ucapan oleh Jibril. Seperti yang dinyatakan oleh setiap teolog, bahwa Injil itu adalah teks-teks berbentuk cerita rakyat atau tradisi atau dongeng lah, ya, tebih-tebih gekenging, agak-agak aneh ya boleh gitu. Sangat jelas tergambar pada redaksinya. Saya ambil contoh. Perhatikan Injil Matius pasal 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutilah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kalau benar Injil Matius itu yang menulis Matius sendiri seperti yang orang Kristen yakini, semestinya redaksinya yang benar menjadi setelah Yesus pergi dari situ, dia melihat saya duduk di rumah cukai. Lalu dia berkata kepada saya, ikutilah aku, dan saya mengikuti dia. Inilah ya salah satu dari ribuan yang saya maksud dengan agak-agak aneh ya boleh. Simak berikutnya ucapan Bapak Dr. Bambang Huseno. Sumbernya ternyata itu seorang Rabi Yahudi abad kedua Masehi, ya, Pirkei Rabi Eliezer menerjemahkan Ur itu Ur menjadi Ur. Pirkei de Rabi Eliezer. Pirkei adalah bahasa Aram yang artinya chapter atau bab. Alkitab Ibrani yang tergolong Talmud, ya, merupakan hasil karya interpolasi abad ke-8 sampai 9 Masehi yang terdiri dari 54 bab atau chapter. Jadi bukan nama orang,
Pada bab atau chapter 30 disinggung dengan jelas ketiga tahap penaklukan Muslim terhadap Arab, terhadap Spanyol, dan terhadap Roma 830 Masehi. Juga nama Fatimah dan Aisyah muncul dalam bab itu. Norman Arthur Stillman adalah profesor yang dihormati karena profesinya dengan sebutan Emeritus Susterman. Dia mengkhususkan diri dalam budaya dan sejarah Yahudi dan Islam. Menurut penelitian terbaru oleh Stillman dan Baron M. Wheeler, apa yang dulunya dianggap sebagai pengaruh Yahudi Midrashic kepada Islam adalah malah sebaliknya. Pergi the Rabbi Eliezer dipengaruhi oleh Al-Quran. Cek buku mereka, The Story of Cain and Abel in the Quran and the Muslim Commentator, yang ditulis oleh Stillman, Norman Arthur. Kemudian buku The Jewish Origin of Quran, 18, The 65 minus 62, Re-examining Aaron, Jen Wensing Theory oleh Wheeler Brennan. Islam mengakui seluruh nabi dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad adalah hamba-hamba yang soleh dan utusan Allah, di mana kaum muslimin tidak boleh membeda-bedakan satu dengan lain. Islam mengakui suhuf Ibrahim, suhuf Musa, Nabi Musa, disebut Taurat, kitab Zabur, Nabi Daud, juga Injil, Isa atau Yesus. Jika ada persamaan cerita dengan Al-Quran, ya memang dari sumber yang sama, yaitu Allah. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kitab-kitab itu dirusak oleh tangan-tangan kotor dengan mengurangi, merubah, dan menginterpolasi oleh pemuka-pemuka agama yang buruk. Terakhir Allah turunkan Al-Quran untuk kembalian perubahan itu, dan Allah katakan akan menjaga Al-Quran. Tentunya sedikit banyaknya masih tersisa tradisi lisan ataupun tulisan yang terbawa hingga hari ini akan kisah-kisah dan cerita-cerita dari para nabi-nabi kitab-kitab sebelum Al-Quran. Hanya kepanggilan seorang yang picik tidak bisa membedakan mana kisah lebih aslinya dan mana kisah yang sudah dirusak. Tentunya dengan membandingkan seperti ayam atau burung pada kisah Nabi Sulaiman. Nanti kita jelaskan di belakang. Maka mana yang lebih logis? Kita bisa nilai. Jadi Taurat adalah kitab umat Islam, namun bukan Taurat yang ada dalam perjanjian lama saat ini. Begitu juga Injil umat Islam adalah Injil Nabi Yesus atau Nabi Isa, bukan Injil Matius, Lukas, John yang ada pada perjanjian baru. Seperti yang disampaikan Bapak Dr. Bambang Ruseno berikut ini. Kecuali bulbul yang tidak hadir. Nah, di dalam teks tafsir Esther itu sebetulnya disebut ayam jantan yang tidak hadir. Tapi kemudian nggak tahu dalam konteks Al-Quran burung dengan ayam kan mirip. Lalu diartikan di situ bulbul. Bulbul di mana? Sulaiman. Dalam teks tafsir Esther disebutkan ayam jantan. Kemudian nggak tahu dalam Al-Quran diganti menjadi burung. Bapak Dr. Bambang katakan burung sama dengan ayam mirip. Kita coba perhatikan, lebih masuk akal itu adalah ayam atau burung. Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang memiliki wilayah teritorial. Seberapa jauh jelajah ayam dibandingkan dengan jelajah burung. Jadi sangat bodoh kalau beranggapan yang benar atau yang asli adalah teks yang mengatakan itu adalah ayam. Sementara teks yang mengatakan itu burung adalah mengkopi. Dalam hal ini Al-Quran. Karena yang dapat diterima akal, yang menjelajah suatu wilayah di luar wilayah teritorial, suatu kerajaan, seperti yang diceritakan dalam kedua konteks teks-teks tersebut, adalah burung, bukan ayam. Jadi cerita Al-Quran lebih logis daripada tafsiran Talmud dari Esther atau Yahudi Midrashic secara umumnya. Ya, memangnya dalam kristologi sudah terbiasa kisah-kisah dalam Alkitabiah Kristen yang syarat dengan mitos, sehingga sangat sulit menggunakan akal sehat. Dan hal itu, ketidaklogisan, sudah menjadi tradisi umat Kristen. Haram menggunakan akal sehat, disuruh telan mentah-mentah saja sudah setiap cerita yang disajikan. Menurut saya, melanggar akal sehat adalah pelanggaran harkat dan martabat manusia paling dasar. Kemudian Dr. Bambang mengatakan kebetulan itu satu kali, bukan dua kali. Jadi, nah, tapi kalau itu kebetulan, bagaimana kebetulan sampai dua kali? Kebetulan itu cuma satu kali. Maryam anaknya Imran dalam surat At-Takrim dan Maryam saudara Harun dua kali. Ini fakta-fakta sejarah. Kemudian ketika ditanya seperti itu, Yesus dalam Maryam anak Imran dan Maryam saudara Harun.
Bapak Dr. Bambang Suseno menyangka bahwa Maryam ibu Yesus itu adalah saudara Harun, yang mana Harunnya itu adalah adiknya Musa. Juga dikatakan Maryam adalah anak dari Imran atau Amran, yang bapaknya Harun dan Musa. Di sini Bapak Dr. Bambang sedang membicarakan Al-Quran yang menurutnya mengaburkan. Sebenarnya Al-Quran hanya menyebutkan nama Maryam, anaknya Imran, di Quran surat 66 ayat 12, dan Maryam saudara Harun di Al-Quran 19 ayat 28. Al-Quran tidak pernah menyebut nama saudarinya Nabi Musa adalah Maryam atau nama lainnya. Dan Al-Quran tidak pernah menyebut nama bapaknya Nabi Musa adalah Imran atau Amran atau nama lain. Kalau ada dalam seluruh Al-Quran yang menyebut nama untuk saudarinya Nabi Musa dan bapaknya Nabi Musa, saya jilat telapak kakinya Bapak Dr. Bambang. Itu hanya tuduhan yang dipaksakan saja. Kemudian Bapak Dr. Bambang mengatakan, yang pria dikasih bidadari, yang wanita tidak disebutkan diberi bidadari. Surat Nar Ifraim dari Syria. Tapi di situ hur dalam teks Quran diartikan seorang bidadari yang bermata jeli, yang tetap perawan di surga. Nah, yang dikaruniakan kepada hamba-hambaku yang beriman. Tetapi tidak diceritakan yang perempuan dikasih bidadara, tidak ada. Tapi yang laki-laki dikasih bidadari. Kan begitu. Lah ini teksnya seperti itu. Pernyataan ini sebenarnya kurang pantas ya disampaikan oleh seorang yang menyandang pendidikan strata tinggi. Karena sangat mudah dipahami. Pandangan laki-laki memandang wanita sangat berbeda dengan pandangan wanita memandang laki-laki. Seorang laki-laki memandang wanita itu dengan memandang fisiknya. Al-Quran menggambarkan dengan mata yang jeli dan tubuh yang berisi. Sedangkan wanita memandang laki-laki bukan memandang fisiknya, tetapi lebih condong dengan keamanan dan kenyamanan perasaan hatinya. Dan hal ini sudah menjadi semacam infrastruktur di surga, kenyamanan dan keamanan. Dan persamaan syahwat wanita seperti yang Al-Quran katakan disebut di surga, mereka mendapatkan gelang-gelang dari emas dan mutiara, sedangkan baju mereka dari sutra. Inilah wanita. Sebelumnya mengatakan bulu kaki dan yang ngeres-ngeres mendapat tempat di situ. Pepatah yang tepat untuk hal ini adalah menepuk air di dulang, memercik muka sendiri. Dalam cerita legenda sampai Salomo melihat bulu-bulu betisnya. Lah ini tambahan lagi yang pikiran-pikiran keras mendapat tempat di situ. Karena dia menyingkapkan kainnya. Karena itu saya jadi teringat kitab Yesaya pasal 7 ayat 20. Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Jadi pekerjaan Tuhannya orang Kristen mencukur bulu paha. Bicara masalah yang ngeres-ngeres. Kemudian kalian bisa baca kitab Yehezkiel pasal 16 ayat 25 selanjutnya. Kemudian kitab Yehezkiel pasal 23 dari ayat 1. Baca juga kitab Amsal pasal 5 ayat 19. Kitab Amsal pasal 7 ayat 16 selanjutnya. Wah, ratusan kesimpulan yang diberikan oleh seorang profesor Union Theological Seminary, Daud M. Carr, dalam bukunya The Erotic Word, memandang bahwa Alkitab merupakan firman Tuhan yang erotis. George Bernard Shaw, budayawan dan kritikus kaliber internasional, menang Nobel tahun 1925, yang berpendapat Alkitab adalah kitab yang paling berbahaya di muka bumi. Simpanlah kitab ini di laci dan kuncilah. Mereka itu semuanya bukan orang Islam, dan Nuhun sewu sangat. Mereka jauh lebih berwibawa dalam dunia teologi kaliber dunia jika dibandingkan Bapak Dr. Bambang Hussein. Demikian sahabat video kami kali ini. Kami menunggu pertanyaan atau sanggahan di ruang komentar di bawah. Insya Allah kami akan tanggapi semua. Apapun yang ingin dibahas, kita bicarakan dengan baik-baik. Kami akhiri video kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, walhamdulillahi rabbil alamin.